Assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi nih. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah dongeng. Penasaran judulnya apa? Judulnya adalah Anak Monyet yang Malang. Dulu, monyet kecil selalu tersenyum. Hingga suatu ketika cerita ini dimulai. Si monyet mulai berubah dan hidupnya tak lagi sempurna. Penasaran kisahnya bagaimana? Yuk kita simak. Di sebuah rimba yang jauh dari hiruk pikuk kota, tinggallah seekor ibu monyet dengan anaknya. Ibu monyet tidak memiliki tangan kanan. Oleh karena itu, ibu monyet tak bisa memanjat. Pernah suatu ketika, ibu monyet berusaha memanjat menggunakan sebelah tangan. Namun, usahanya selalu gagal. Ia selalu terjatuh dan terjatuh lagi. Tak bisa memanjat, tak lantas membuat ibu monyet menjadi putus asa. Ia selalu memiliki banyak cara agar berhasil mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri, juga anaknya yang masih kecil. Terkadang, ibu monyet menapak dengan sangat hati-hati dari dahan satu ke dahan yang lainnya. Terkadang pula, ibu monyet melompat-lompat kecil, hingga tangan kirinya berhasil mencapai ranting yang terdapat banyak buah. Tentunya hal itu dilakukan pada pohon yang tidak terlalu tinggi. Hal itu dilakukan ibu monyet selama bertahun-tahun lamanya. Dan tanpa terasa, kini sang anak monyet telah semakin besar. Ia telah pandai memanjat pohon, mencari makanannya sendiri. Ibu monyet pun bangga melihat anaknya kini tumbuh dengan sehat. Hingga suatu pagi, ibu monyet bertanya, "Mau kemana, nak?" Anak monyet mendengus. Ia mulai bosan, selalu ditanya hendak kemana. "Yang pasti mau mencari makanan lah, Bu. Emangnya mau kemana lagi?" "Jangan terlalu jauh, anakku, nanti tersesat," ibu monyet memperingatkan. "Tidak akan tersesat, Bu. Kalaupun tersesat, nanti aku manjat pohon yang paling tinggi untuk menemukan gubuk kecil ini," jawab anak monyet dengan kasar. Ibu monyet terdiam. Memang benar, gubuk tempat mereka berteduh sangatlah kecil. Namun, bukankah itu sudah cukup untuk mereka tinggal berdua? "Toh nanti juga saya akan bagi hasil pencarian buah pisangnya dengan ibu," sambung anak monyet kemudian. Perlahan, senyum ibu monyet mulai terlihat. Perasaannya menghangat. Ia senang jika anaknya masih mengingat ibunya. "Tidak perlu repot-repot, nak. Ibu bisa mencari sendiri. Yang terpenting kamu pulang dengan selamat. Ibu sudah senang." "Halah, ibu pasti senang jika kubawakan makanan. Ibu kan tidak punya tangan. Pasti repot untuk mencari buah-buahan yang segar. Kebiasaan ibu kan mengambil buah yang sudah jatuh." "Buah yang baru saja jatuh, anakku, baru jatuh dari pohonnya," ralat ibu monyet. Anak monyet pun terdiam. Ibu monyet teringat sesuatu. Ia meminta sang anak untuk menunggu sebentar selagi dirinya mengambil sesuatu dari dalam gubuk. "Apa itu?" Lalu ibu monyet menghampiri. "Ini." Ibu monyet menyerahkan segenggam biji jagung pada anaknya.
Gunakan ini agar kamu tidak tersesat, perintah ibu monyet. Anak monyet mengambil malas-malasan, dan tak lama pun ia berangkat tanpa mengucapkan lagi sepatah dua patah kata sebagai salam perpisahan sementara. Tepat di langkahnya yang ke-20, ia melihat kawanan anak monyet tengah bermain, berlarian, memanjat dari satu pohon ke pohon yang lain. Si anak monyet tiba-tiba memiliki kemauan untuk bergabung bersama mereka. Anak monyet pun lupa akan tujuan awalnya, mencari buah-buahan yang segar, terutama buah pisang. Tak hanya itu, anak monyet juga lupa menabur biji-biji jagung di jalan yang ia lalui sesuai perintah ibunya. Rupanya kecepatan anak monyet memanjat tak sehebat dan setangkas para kawanan itu. Si anak monyet telah tertinggal jauh. Bahkan sekawanan monyet itu kini tak terlihat. Anak monyet kecewa. Ia kecewa. Ia menggaruk kepalanya dengan kesal. Tiba-tiba kruk 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 kruk. Suara apa itu? Rupanya bunyi itu berasal dari perut anak monyet yang mulai merasakan lapar. Pantas saja anak monyet telah memanjat sedemikian jauhnya. Ketika ia berbalik, alangkah terkejutnya anak monyet ketika ia di belakangnya terdapat seekor harimau yang sedang mengeratkan gigi tajamnya. Terdengar arangan dari harimau itu. Mau. Anak monyet kini mulai panik. Sebelumnya ia tak pernah berhadapan dengan makhluk seperti itu. Buas sekali, apalagi seorang diri. Ketakutan mulai menyelimuti tubuh anak monyet, bergetar hebat. Alih-alih mendapatkan makanan, yang ada anak monyet menjadi santapan harimau hutan. Harimau telah bersiap menerkamnya. Spontan, anak monyet melompat ke dahan tertinggi dan mulai melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Pontang-panting ia melarikan diri. Di bawah pohon sana, ia melihat ternyata harimau masih setia mengikutinya kemanapun ia pergi. Jika anak monyet nantinya jatuh, sudah pasti harimau langsung memakannya dan menerkamnya. Di tengah ketakutan itu, anak monyet tiba-tiba ingat sang ibu. Jika ada ibunya, ia tak akan setakut ini. Meskipun ibu monyet tak memiliki tangan kanan, tetapi ia cerdas. Pasti ibu monyet memiliki banyak cara untuk mengelabui harimau kelaparan tadi. Seiring dengan pikirannya tentang sang ibu, anak monyet memiliki ide untuk berbalik saja dan memutuskan untuk pulang. Harimau pasti akan bingung jika tiba-tiba ia berbalik arah. Biji-biji jagung yang menjadi bekal dari sang ibu terjatuh. Wah, anak monyet berhenti di dahan pohon tertinggi. Ia melihat ke kanan, lalu ia melihat ke kiri. Hutan yang ini berbeda dari hutan tempatnya tinggal. Entahlah, apa mungkin anak monyet terlalu jauh meninggalkan rumahnya? Atau ia telah keluar dari hutannya dan menuju hutan lain? Anak monyet bingung. Dia bingung ketika melihat ke bawah. Dia lihat seekor harimau rupanya telah hilang. Ia mendesah lega. Ketika melihat ke bawah tidak ada harimau. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama ketika ia sadar dirinya tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
Kemudian, ia menyesal tak menghiraukan perintah ibunya. Padahal, maksud sang ibu memintanya menabur biji-biji jagung itu sepanjang jalan adalah agar anak monyet mudah menemukan jalan pulang. Anak monyet baru menyadari jika tempatnya ternyata tempat yang paling nyaman adalah berada di dekat ibunya. Itu tadi kisahnya. Bagaimana? Menyenangkan? Lalu pesan moral apa yang dapat kita petik? Jadi ini pesannya. Siapapun yang tak mematuhi perintah orang tuanya pasti akan berakhir menyedihkan, seperti anak monyet dalam cerita tadi. Tugas seorang anak adalah berbakti dan patuh terhadap orang tua, terlebih ibu yang melahirkan kita ke dunia. Setiap apa yang diperintahkan orang tua adalah demi kebaikan anaknya. Bagaimanapun kondisi orang tua, miskin ataupun kaya, sempurna ataupun cacat, kita seharusnya tetap hormat pada mereka. Tanpa mereka, seorang anak tidak akan bisa melihat keindahan dunia. Terima kasih, itu tadi dongeng dari saya. Salah hilapnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.